pertanyaan tentang 5, 2, dan 1 talenta. Mungkin kita berpikir, waduh enak ya kalau dapat 5 talenta, modalnya gede. Enak ya Pak Minarto yang dukung banyak, modalnya gede. Kita pikirkan begitu saudara ya. Aduh kasihan dong dapat 1 talenta, modalnya kecil. Mau ngapa-ngapain serba kekurangan. Ternyata bukan begitu saudara ya. 5, 2, 1 bukan soal jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit, bukan. 5 dan 2 dan 2, 1 talenta melambangkan jenis yang berbeda. Sekedar jenis yang berbeda. Jenis nomor 5, jenis nomor 2, jenis nomor 1. Berarti nggak ada yang lebih mewah atau lebih sederhana. Semuanya sama-sama hebat. Mazmur 139 menggambarkan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan biarlah jiwa kita benar-benar menyadarinya. Sekarang pertanyaannya, jiwa Anda sadar nggak kalau talenta dalam diri kita itu mulia? Sadar nggak? Amin. Biarlah jiwaku benar-benar menyadarinya. Masalahnya gini saudara, setiap kita sudah diberi talenta, cuman sayangnya tidak setiap kita menyadarinya dengan benar. Tolong lirik kiri, lirik kanan. Kira tuh jadi 2 itu udah hebat saudara. Ya, 2 jadi 4 hebat, 5 jadi 10 hebat. Ya, 1 nggak perlu jadi 10. 1 hebatnya jadi berapa? 2 aja udah cukup. Kan lebih enteng saudara. Iya Pak ya? Sebetulnya begitu. Cuman salah pikir, salah pandang, salah konsep. Peter Wagner menulis buku tebal, judulnya itu Karunia Pelayanan. Dalam buku itu disimpulkan begini, di gereja, semua gereja harusnya ada karunia-karunia pelayanan yang jumlahnya 27 sampai 29 karunia. Banyak kan? Ya kan? Kalau Tuhan Yesus mengajarkan jenis nomor 5, jenis nomor 2, jenis nomor 1, itu hanya bagian saja, contoh. Ya. Padahal sesungguhnya ada 27 sampai 29 karunia pelayanan. Sangat disayangkan jika kita tidak nangkep sesuatu, ini salah satu adalah milikku. Harusnya hari ini targetnya. Ya, nanti akhir ibadah ini targetnya, oh ternyata aku yang ini. Anak ke-11 atau tepatnya anak ke-12 dari 13 bersaudara. Karena di Alkitab tercatat anaknya 13, 1 cewek ya, si Dina. Mungkin ada anak wanita lain tapi mungkin nggak ada kisahnya, jadi nggak ditulis saudara ya. Dan Yusuf ini begitu menyadari dirinya ada di sebuah keluarga besar, dia mulai stres. Wah, kakakku banyak. Bukan hanya kakaknya banyak. Ya, karena kakaknya 12, saudara, adiknya 1 laki-laki. Kakaknya banyak dan ibunya banyak. Berapa ibunya? 4. Jangan ditiru ya. Ini kejadian, bukan hukum. Kita mesti bedakan mana kejadian, mana hukum. Ya kan? Hukumnya monogami, kejadiannya poligami. Jangan ditirui kejadiannya. Pak, Abraham itu istrinya berapa? Jangan ngomong Abraham. Salomo itu istrinya berapa? Dengan hidupnya, saudara. Ya, anak kecil, anak remaja baru bertumbuh, lihat kakaknya udah jauh lebih tua. Tapi nggak bener, dia nggak berani ngomong. Tapi tahu-tahu dia dapat mimpi, saudara. Mimpi bahwa nanti dia akan jadi pemimpin. Bahkan ayah, ibu, dan kakaknya itu nanti hormat kepada dia. Dan salahnya Yusuf apa? Suka pamer. Suka flexing. Belum ada TikTok sudah flexing di perang kedua di negara yang sangat besar. Waktu dia ketemu dengan kakak-kakaknya, Kejadian 50 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah lebih mereka-rekannya untuk apa? Kebaikan. Keren saudara ya. Dia tidak dendam dengan Potifar. Coba waktu jadi Perdana Menteri, saya tuh cari saudara artikel di Kejadian itu nggak ada tuh, dia tuh marah sama Potifar gara-gara lo ya gua masuk penjara. Enggak tuh saudara ya, nggak ada kisahnya itu. Padahal jelas difitnah di Vietnam, yaitu untuk memberi pengertian kepada kita, untuk mengenali bagaimana Tuhan memanggil kita, bagaimana Tuhan mencocokkan ya, memberikan talenta atau karunia yang cocok dengan kepribadian kita, yang kita sering anggap sebagai ini gue banget ya. Yang pertama adalah halilintar, tiba-tiba menyambar, yaitu cara Tuhan memanggil secara mendadak. Katakan mendadak.
Mendadak. Kita hidup sebagaimana biasa, ibadah sebagaimana biasa, bekerja sebagaimana biasa. Tapi tahu-tahu mendadak bagaikan halilintar tiba-tiba menyambar. Saya orang Timur Tengah, saya lahir di Timur Tengah. Lama saya tinggal di Timur Tengah. Itu perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Kota Ngawi. Yang kemudian berganti nama menjadi Paulus, ya. Tuhan menyingkapkan panggilan secara pribadi, beda dengan yang lain. Pada suatu saat atau peristiwa tertentu dengan mendadak. Tiba-tiba ujuk. Ngerti ya saudara, ujuk-ujuk ya? Jadi nanti lain kali kalau ada pendeta backgroundnya orang Timur Tengah gitu udah nggak heran ya. Ujuk-ujuk gitu ya. Wah, Paulus ini sangat-sangat mengherankan saudara. Ya untungnya Paulus ini adalah bagian dari orang Farisi ya. Orang Farisi itu beda dengan orang Saduki dan ahli-ahli Taurat yang lain. Orang Farisi adalah bagian dari orang Yahudi yang mengakui tentang kebangkitan Tuhan. Kalau Saduki nggak ngaku adanya kebangkitan. Orang ahli Taurat yang lain juga tidak mengerti apa itu kebangkitan Tuhan. Nah, Tuhan memilih khusus Paulus, orang Farisi yang juga menanti-nantikan hari kebangkitan itu. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan satu tujuan yang baru, tujuan yang jelas. Padahal sebelumnya dia memusuhi orang Kristen. Ingat kisah Paulus? Dia punya surat sakti, surat kuasa untuk menangkap orang Kristen. Mungkin kalau di sini mungkin Anda atau FPI atau apa ya. Anak ke-11 atau tepatnya anak ke-12 dari 13 bersaudara. Karena di Alkitab tercatat anaknya 13, satu cewek ya, si Dina. Mungkin ada anak wanita lain tapi mungkin nggak ada kisahnya jadi nggak ditulis saudara ya. Dan Yusuf ini begitu menyadari dirinya ada di sebuah keluarga besar, dia mulai stres. Wah, kakakku banyak, bukan hanya kakaknya banyak. Ya, karena kakaknya 12 dan adiknya 1 laki-laki. Kakaknya banyak dan ibunya banyak. Berapa ibunya? 4. Jangan ditiru ya. Ini kejadian, bukan hukum. Kita mesti bedakan mana kejadian, mana hukum, ya kan? Hukumnya monogami, kejadiannya poligami. Jangan ditiru kejadiannya. Pak Abraham itu istrinya berapa? Jangan ngomong Abraham. Salomo itu istrinya berapa? Dengan hidupnya, saudara. Ya, anak kecil, anak remaja baru bertumbuh, lihat kakaknya udah jauh lebih tua. Tapi nggak bener, dia nggak berani ngomong. Tapi tahu-tahu dia dapat mimpi, saudara. Mimpi bahwa nanti dia akan jadi pemimpin. Bahkan ayah, ibu, dan kakaknya itu nanti hormat kepada dia. Dan